in my dream state. Relocate my fantasy. I stay in reality. You live in my dream state. Anytime I count sheep, that's the only time we make up, make up. You exist behind my eyelids, my eyelids. No, I don't wanna wake up. 2020 vision. Selamat pagi teman-teman. Baik teman-teman, kali ini kami sedang berada di Museum Nasional. Kami akan membawa kalian ke dalam Museum Nasional tanpa kalian harus datang ke museum ini. Saksikan terus ya. Dadah. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I can see you again. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kami sudah ada di depan museum. Jadi pada depan museum ini ada karya dari Nyoman Nuarta yang dibangun pada tahun 2012. Nah, jadi bangunan ini dia tuh menggambarkan perjuangan melalui semangat yang bertujuan akhirnya baik. Don't understand me, what the fuck do you mean? It's them rose to the cheeks, yeah, it's them dirt color eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jet. Baik teman-teman, sekarang kita ada di ruangan masa awal. Seperti yang bisa dilihat, di belakang kita banyak fosil-fosil hewan-hewan purba yang dulu sempat ada di Nusantara. Sangat menarik bukan? In the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. Oke, jadi di sini diawali dengan Homo erectus atau manusia purba yang cerdas. Jadi, Homo erectus ini adalah salah satu perintis teknologi awal yang menunjukkan tingkat kecerdasan tinggi untuk masanya. Pada masanya, lalu Homo erectus ini mampu menguasai api, mengolah makanan, serta memilih dan memodifikasi bahan alam menjadi alat yang berfungsi. Oke, jadi di sini terdapat peninggalan-peninggalan sejarah, yaitu ada kapak atau batu pukul, lalu ada kapak penetak, lalu ada kapak genggam, dan terakhir kapak primbas. Oke, jadi di sini ada Indonesia, Pusat Evolusi Manusia Dunia. Jadi, sama lebih dari 1.000.000 tahun lalu, Homo erectus menjadikan Kepulauan Indonesia sebagai salah satu wilayah hunian terpenting dalam sejarah evolusi manusia. Dan rentang waktu yang sangat panjang, spesies ini menyebar mengikuti dinamika lengkap Nusantara dan meninggalkan rekaman fosil yang luar biasa, kaya berbagai situs prasejarah. In the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm good. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di peninggalan-peninggalan pada masa-masa Paleolitikum. Sini. Jadi di sini adalah tulang-tulang kepala dari pada zaman dulu. Sebenarnya saya lihat sini ada tengkorak dari anak Mojokerto dan juga Sangringan 8. Di sini ada Sangringan 2 dan juga Sangringan 17. Tidak hanya itu, bisa kita sini ada kepala-kepala tulang dari orang-orang suku Ngandong di sini. Selanjutnya di sini ada Homo sapiens. Dia tuh penghuni gua dan pengganti penguasa Nusantara. Halo, ini adalah tempat penemuan pertama Homo erectus di Indonesia. Jadi ini ada tengkoraknya, ini ada
cangkang kerang bergores. Ini ada giginya, hanya satu doang, kecil sekali. Dan ada fosil tulang pahanya, Homo erectus. Terima kasih. Teman-teman, yang kalian lihat ini adalah fosil dari Homo erectus. Dan yang sebelahnya ini adalah patungnya. Ada satu hal menarik. Jika kalian memperhatikan patung ini dari sudut ini, maka kalian akan melihat bahwa pantulannya sejajar dengan bagian-bagian fosil Homo erectus itu sendiri. So don't you get me started now. Wanna yes, I don't want maybes, cause they leave me where you found me. So don't leave. Ooh, I just love the way you got me feeling. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di posisi pada peninggalan-peninggalan. Nah, yang pertama-tama itu adalah alat serpih. Nah, alat serpih ini biasanya digunakan untuk berburu. Seperti bisa kita lihat sini. Nah, tidak hanya alat serpih, tetapi juga ada kapak dari batu-batuan. Sini. What do you have in store? Type of girl that made me drop dead on the floor. This the only girl that I love and adore. This the type of love. Halo, saya akan menjelaskan ini adalah alat tulang yang berbeda-beda. Ini yang di dua ini merupakan sudip atau jarum. Ini merupakan jarum tapi dari lebih banyak dan lebih pendek. Kalau ini lebih panjang. Dan untuk ini adalah alat kerang. Yang pertama itu alat cangkang kerang. Berbeda-beda. Oke, jadi di sini terdapat penjajah bumi dan pembawa revolusi industri. Jadi, sekitar 6.000 atau sampai 4.000 tahun lalu, hadirlah budaya baru. Dan budaya baru ini menjadi para penutur bahasa Austronesia yang tersebar mulai dari wilayah Cina Selatan, wilayah Pasifik ke timur, dan Madagaskar di barat. Lalu, Austronesia ini membawa perubahan besar dalam teknologi dan budaya. Mereka memperkenalkan petani padi, domestikasi hewan, pengasahan alat batu, pembuatan gerabah, tenun, teknologi pelayaran, kehidupan perkampungan, sistem kekerabatan, dan kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Sehingga masa ini menjadi tahap penting dalam perkembangan budaya Nusantara. Oke, jadi di sini terdapat ritual penguburan awal. Jadi pada sekitar tahun 8.000 sampai 5.000 tahun yang lalu, itu manusia Indonesia memiliki keterkaitan dengan kekuatan gaib yang diyakini sebagai manifestasi untuk menjadi manusia baik. Pemujaan terhadap leluhur menjadi akar religi yang berkembang menjadi berbagai kepercayaan dan agama, berpusat pada hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sesama, dan alam. Nah teman-teman, kita sekarang ada di bagian prasasti-prasasti. Prasasti-prasasti ini adalah tulisan-tulisan kuno, biasanya peninggalan raja-raja kuno. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsinya ini adalah untuk menulis peristiwa-peristiwa penting, berita raja, ataupun penghargaan dari raja. Dari itu, maka kita bisa mengetahui kejadian-kejadian apa yang terjadi di masa lalu. Just the same way you showed me you were sure. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land. I'm drifting from my innocence. I wanna be a kid again. Leave the bush
You don't know, babe. Jadi di sini terdapat keragaman sumber pangan dan rempah Nusantara. Jadi Indonesia di sini sebagai negara mega biodiversity yang kaya akan keragaman sumber daya hayati menempati urutan kedua terbesar di dunia. Peran langsung ini karena keragaman hayati ini sudah dirasakan diantaranya adalah dalam bentuk pangan dan kesehatan, mulai dari tanaman pangan, tanaman hutan, hewan, dan mikroorganisme yang menyediakan nutrisi dan protein yang beragam dan juga sumber obat-obatan lainnya. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. It's the sunrise and those brown eyes, yes. You're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the talent all I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh. Oke teman-teman, kalian pasti bertanya-tanya nggak sih gimana gitu cara masuknya Islam? Nah jadi Islam tuh pertama kali masuk tuh di Medan pada tahun 1963. Nah dia tuh bisa masuk dari keilmuan seperti sejarah, epigrafi, arkeologi, dan sastra. Jadi ini adalah bahan-bahan yang digunakan biasanya untuk membuat parfum. Ini bisa diangkat gelasnya untuk dicium baunya. Sepertinya sangat enak ya. Apakah iya enak? Iya betul. Harumnya tuh kayak Benar sekali sepertinya. Moved out to a new city. June is dawning down. Oke, jadi di sini terdapat skrip agama, hikayat, dan susastra. Jadi, selain mushaf Al-Quran, peradaban Islam Indonesia juga memancarkan cahaya ilmu berupa naskah keagamaan, hikayat, dan susastra yang biasanya berupa tulisan tangan atau manuskrip. Jadi, naskah tersebut itu ditulis di berbagai media seperti lontar dan kertas jeluang. Kertas yang berasal dari masa lampau itu menjadi kemampuan literasi para ulama Indonesia. Dari masa lampau tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tapi juga meliputi hampir semua aspek kehidupan. Falling in love and I'm falling behind. Touched the ocean, fell right in. Stepped outside and burned my skin. My life won't go my way. Bossa Nova in my room. Hope that I'll find someone to love. Because the sun's engaged to the sky. My best friend's found a new guy. I'm only
Everybody's falling in love. Everybody's falling in love. Everybody's falling in love. Everybody's falling in love but me. Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Baik teman-teman, di sini ada senjata-senjata yang dipakai para penjajah nampaknya. Lalu kita pindah ke sini adalah perlawanan masyarakat Nusantara melawan para penjajah di Sumatera. Sungguh mengharukan dan kita harus bangga terhadap pahlawan-pahlawan penjajah. Karena dengan pahlawan tersebut kita masih bisa sudah merdeka sekarang. Can I call you Rose? Can I call you Rose? Cause your roots have the power to consume.